Partai Nasdem pertanyakan komitmen Partai Demokrat soal dukungannya terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Nasdem mempertanyakan apakah Demokrat akan tetap mendukung Anies apabila Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono tak terpilih sebagai calon wakil presiden. Tahun 2023 ini adalah tahunnya politik. Inilah tahun paling penting dalam menentukan siapa calon presiden Indonesia yang akan menentukan juga bagaimana nasib Indonesia ke depan. Beda dengan masa-masa Orde Baru dulu ya. Penentuan calon presiden sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sejak semua rakyat bisa memilih siapa pemimpinnya sendiri, berita tentang calon presiden selalu jadi keasyikan tersendiri. Jadi bahan obrolan di warung-warung kopi. Demokrasi kita ini sudah lumayan sehat. Meski kengerian adanya politik identitas waktu pemilu kemarin itu masih membayangi. Hari ini saya ingin soroti perkelahian di tubuh 3 partai yang sedang berebut Anies Baswedan, mantan gubernur DKI. Anies termasuk salah satu calon yang diunggulkan di survei-survei. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia pekerja, bukan karena dia mengayomi rakyat, tapi hanya karena dia pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Ya, itu aja kuncinya. Posisi gubernur DKI Jakarta, siapapun yang ada di sana, secara otomatis namanya akan terkerek ke permukaan karena memang apapun yang terjadi di Jakarta itu selalu menjadi sorotan. Jakarta adalah pusat dari segala macam kesibukan di Indonesia dan tidak ada satupun kejadian di Jakarta meski yang terkecil sekalipun lewat dari sorotan media. Anies melekat di badannya stigma sebagai bapak politik identitas Indonesia. Itu karena waktu Pilgub DKI di tahun 2017 lalu, Anies menikmati buah dari terpecahnya masyarakat Jakarta karena masalah politik yang dicampur dengan agama. Tapi meskipun namanya buruk di mata sebagian orang, ada juga sebagian orang lain yang memujanya. Mereka-mereka yang senang dengan Anies itu punya model yang sama. Senang dengan kesantunan, meski nggak tahu kalau di belakang ada perampokan. Senang dengan latar belakangnya elegan, seperti dulu kakeknya siapa, gelarnya apa. Dan senang mencampurkan politik dengan agama karena menganggap bahwa politik tidak bisa dipisahkan dengan keyakinan. Dan partai-partai politik juga sangat paham dengan karakter para pendukung Anies. Karena itu, beberapa partai politik, terutama mereka yang tidak punya kader-kader yang berkarakter kuat, itu berebut untuk menggayat Anies Baswedan. Sekali lagi, bukan karena kinerja Anies yang bagus di Jakarta, tapi hanya karena dia populer. Populer ini penting banget di negara demokrasi seperti Indonesia, karena itu adalah satu poin untuk mendapatkan suara. Anies juga sangat paham kalau dia diperebutkan beberapa partai. Maka dia memilih satu di antara 3 partai yang meminang dia, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sialnya, partai-partai ini nggak bisa berdiri sendiri. Mereka harus gabung bertiga biar bisa punya hak mencalonkan seseorang sesuai dengan ketentuan. Dan akhirnya kita sudah melihat Anies memilih Nasdem sebagai partai pendukung utamanya. Kenapa harus Nasdem? Kenapa bukan PKS atau Demokrat? Ini beberapa kemungkinannya ya. Nasdem itu termasuk partai yang sehat secara keuangan. Karena mereka selama 10 tahun ada di lingkaran kekuasaan. Sedangkan PKS dan Demokrat selama 10 tahun hanya sebagai oposisi. Gak ada pemasukan. Kantong mereka kering. Untuk hidup sehari-hari memelihara kader saja mereka sulitnya bukan main. Dan yang kedua, Nasdem juga lah yang membela Anies dalam kasus Formula E sejak awal.
Nasdem pasang badan sejak awal dalam rangka menggait Anies, sedangkan PKS dan Demokrat lebih sibuk membenahi internalnya masing-masing karena sedang kekurangan. Makanya ketika ada momentum, Nasdem cepat-cepat melamar untuk menikahi Anies daripada nanti keduluan sama PKS dan Demokrat. Karena dengan menikahi Anies, maka Nasdem bisa menjual Anies kemana saja. Mau ke PKS atau Demokrat sebagai calon partnernya atau bahkan ke partai-partai lawannya sebagai kekuatan bargaining position. Dan saya harus akui, Surya Paloh ini cerdas dalam melihat celah dan masuk di saat yang tepat. Emang dia politikus sekalian pengusaha sejati. Dan dalam situasi ini baik Anies, PKS maupun Demokrat itu harus mau mengakui kelihayan Surya Paloh memainkan kartunya. Meski buat saya ini pertaruhan yang sangat besar. Karena bisa saja suara Nasdem merosot akibat kader-kadernya yang sebenarnya penentang politik identitas di Pilgub DKI 2017 itu pada keluar. Ketika Nasdem sudah berhasil menikahi Anies, mereka membawanya kemana-mana sebagai bagian dari etalase Nasdem. Sekaligus menawarkannya ke PKS dan Demokrat, termasuk juga ke partai lawannya sebagai bagian dari menyeimbangkan kekuatan. Saya juga nih, kalau jadi Surya Paloh pasti begitu. Dengan Anies di tangan, saya bisa datang ke PDI Perjuangan misalnya dan bilang, gue pegang Anies nih, mau gue lepasin atau gue tetap penjarain nih orang. Tergantung berapa sih maharnya. Sedangkan PKS dan Demokrat, dua anak kecil itu lebih sibuk berantem mengajukan siapa calon wakil Anies. Dan Demokrat tentu saja mencalonkan Agus Yudhoyono. Bukannya karena dia pinter juga, tapi karena di Demokrat apa-apa harus Agus dulu yang ditawarkan. Doi kan anaknya bos. Sedangkan PKS masih mencari celah termasuk menggali kemungkinan bagaimana cara mereka bisa dapat mahar dalam situasi ini. Kebayangkan 10 tahun PKS nggak gajian. Ini situasi yang paling genting buat PKS karena mereka memang sedang lapar dan nggak punya pilihan. Pilihan mereka itu cuma menjual. Siapa yang mau gua ajukan sebagai calon wapres Anies? Siapkan maharnya kawan. Begitulah politik. Di banyak partai, politik itu bukan tentang bagaimana mengemban amanah dalam memimpin bangsa, tapi bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Makanya sampai sekarang saya tuh gak tertarik masuk politik, gak kuat lihat sikut-sikutannya. Mending jadi produser film aja, aman dan tentram. Dari situasi ini kita bisa lihat kalau Nasdem lah yang pegang peranan. Anies mau diapain, mau dimainkan, atau dijual juga asal harganya cocok. Semua demi kepentingan Nasdem, bukan kepentingan Anies. Anies yang senang dipuji-puji, diangkat-angkat ke atas, gak paham kalau sebenarnya dalam situasi ini dia hanya pion saja yang siap dibuang kalau gak kepakai. Anies ini sebenarnya rentan, dia gak punya pegangan yang kuat. Dia bukan kader partai, hanya dipakai untuk kepentingan sesaat. Jadi kalau kita membaca berita PKS dan Demokrat, juga Nasdem sedang ribut-ribut berebut siapa calon wakil presidennya Anies, ya kita ketawain aja lah. Karena siapapun yang mereka ajukan semua tergantung kemana Nasdem melangkah. Mereka yang punya kuasa terhadap Anies, dengan memegang Anies, Nasdem berhak menyeleksi proposal yang masuk mana yang bagus untuk mereka lanjutkan. Kekuasaan itu manis, saudara-saudara. Makanya perebutannya pun seperti kegilaan. Meski ketika nanti berkuasa, para penyumbang suara akan dilupakan karena mereka akan dianggap hanya sebagai objek belaka. Kita seruput dulu kopinya. Gaspol.